Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dina Novitasari dengan NIM 71014200026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan bagaimana metode pembelajaran to stay to stray. Kita simak videonya. Oke, sebelum kita mempelajari lebih dalam, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu metode pembelajaran to stay to stray. Nah, metode pembelajaran ini tuh biasanya lebih sering disebut dengan TSTS, to stay to stray gitu ya. Apa sih artinya? Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan artinya dua tinggal, dua tamu. Nah, jadi di sini itu nanti dalam suatu kelompok itu ada 4 orang, yang 2 nanti tetap di dalam kelompok dan yang 2 lagi itu nanti akan bertamu atau berkunjung ke kelompok lain, seperti itu. Nah, tujuan dari metode pembelajaran kelompok to stay ini yaitu agar siswa itu dapat bekerja sama, memiliki rasa tanggung jawab, dapat saling mendorong untuk berprestasi satu sama lain, dan juga saling membantu untuk memecahkan masalah. Jadi, di dalam kelas itu semua siswa akan aktif dan tidak ada yang diam saja. Metode pembelajaran ini juga akan mengajarkan siswa kehidupan yang nyata di masyarakat, bahwasanya kita sebagai makhluk sosial memerlukan adanya hubungan atau interaksi sosial dengan orang lain, baik itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Selanjutnya kita masuk ke sintaks atau langkah-langkah dari metode pembelajaran to stay to stray. Yang pertama itu, guru akan membagi siswa dalam beberapa kelompok, yang mana satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Nah, 4 orang ini merupakan siswa yang heterogen atau beda-beda. Misalkan yang satu itu termasuk siswa yang pandai. Nah, yang 2 itu siswa yang sedang, dan yang satu, mohon maaf sebelumnya, mungkin siswa yang kurang aktif atau bagaimana, seperti itu. Karena dalam metode pembelajaran ini kan tujuannya yaitu untuk saling membelajarkan atau peer tutoring, dan juga saling mendorong untuk berprestasi. Kemudian langkah yang kedua yaitu guru akan memberikan sub pembahasan kepada masing-masing kelompok. Misalnya di dalam kelas itu tadi ada 3 kelompok. Nah, kelompok pertama itu misalkan mendapatkan sub bahasan mengenai pengertian dan juga hukum permintaan dan penawaran. Lalu kelompok 2 itu memperoleh bagian yaitu mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan juga penawaran. Kemudian kelompok ketiga memperoleh subbahasan mengenai kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Langkah yang ketiga yaitu guru akan memberikan waktu kepada siswa untuk berdiskusi. Jadi di dalam kelompok tadi yang terdiri dari 4 orang, mereka akan berdiskusi mengenai subbahasan yang telah mereka dapatkan. Sehingga dengan itu semua siswa akan ikut berpartisipasi aktif dan tidak ada yang pasif. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu setelah selesai berdiskusi, dari anggota 2 dalam kelompok itu akan keluar dari kelompoknya. Mereka akan meninggalkan kelompoknya lalu bertamu ke kelompok lain, yaitu tadi to stay to stray. Yang 2 itu masih tinggal di dalam kelompok dan yang 2 itu bertamu ke kelompok lain. Langkah yang kelima tadi kan dari anggota kelompok udah bertamu ke kelompok lain ya. Jadi tugas 2 anggota yang masih berada di kelompok itu yaitu memberikan penjelasan mengenai hasil diskusinya kepada kelompok yang bertamu di dalam kelompok itu. Kemudian selanjutnya setelah mereka bertamu, mereka akan mendapatkan penjelasan dan pemaparan mengenai hasil diskusi dari kelompok. Setelah itu anggota yang menjadi tamu itu akan kembali ke dalam kelompoknya. Kemudian mereka akan menjelaskan apa yang mereka peroleh dari kelompok lain tadi ke dalam kelompok mereka masing-masing, seperti itu. Setelah itu
mereka akan saling berdiskusi di dalam kelompok, dan guru itu akan menunjuk salah satu kelompok mungkin terlebih dahulu. Misalkan tadi kelompok 1 disuruh maju, mereka akan mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Nah, dari kelompok lain itu akan mencocokkan apa yang mereka peroleh tadi ketika bertamu dengan apa yang dijelaskan, apakah sama atau tidak, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu guru akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang telah maju dan telah berdiskusi, serta guru akan memberikan tambahan pembahasan, misalkan kurang ataupun ada yang keliru, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya telah menyiapkan bagan teknik metode pembelajaran to stay. Misalkan seperti ini. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kelompok 1 itu anggotanya ada 4. Ada A1, B1, C1, D1. Sedangkan kelompok 2 juga ada 4. A2, B2, C2, dan D2. Sama, kelompok 3 juga ada 4. A3, B3, C3, D3. Nah, di sini guru itu kan tadi memberikan pembahasan kepada kelompok masing-masing. Nah, misalkan kelompok 1 ini mendapatkan pembahasan mengenai pengertian dan juga hukum dari permintaan serta penawaran. Kemudian kelompok 2 memperoleh pembahasan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan juga penawaran. Kemudian kelompok 3 memperoleh pembahasan mengenai kurva permintaan dan juga penawaran. Lalu setelah melakukan diskusi tadi kan dua anggota kelompok itu tetap stay dalam kelompok, dan dua anggota lainnya akan bertamu ke kelompok lain. Ini misalkan dari kelompok 1 yang masih stay itu dari anggota A1 dan juga D1, ini masih stay. Kemudian dari anggota C1 itu dia datang ke kelompok 3 untuk memperoleh pembahasan mengenai kurva permintaan dan penawaran. Kemudian satu anggota lagi yaitu B1, dia bertamu ke kelompok 2 untuk memperoleh pembahasan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan juga penawaran. Nah, begitu juga sebaliknya dari kelompok 2, ini juga 2 orang tetap stay, 2 orang berpencar atau bertamu ke kelompok 1 dan kelompok 3. Seperti halnya kelompok 3 juga 2 orang tinggal dalam kelompok dan 2 orang itu bertamu ke kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, 2 anggota yang masih berada di dalam kelompok ini tadi mereka akan memberikan penjelasan kepada anggota tamu dari kelompok lain. Misalkan tadi kan yang masih stay itu adalah di kelompok 1 itu ada anggota A1 dan juga D1. Nah, mereka itu nanti bertugas untuk menjelaskan materi yang mereka diskusikan tadi, yaitu pengertian dan juga hukum dari permintaan penawaran itu kepada anggota tamu, yaitu C2 dan juga B3. Setelah selesai nanti anggota-anggota tamu itu akan kembali ke dalam kelompok mereka masing-masing, dan mereka akan memberikan penjelasan kepada anggota kelompok yang tadi masih di dalam kelompok tersebut, seperti itu. Setelah semua selesai berdiskusi dan sudah kembali ke kelompok masing-masing, maka guru akan meminta salah satu kelompok mungkin untuk maju. Misalkan kelompok 1 maju ke depan menjelaskan mengenai pengertian dan juga hukum permintaan serta penawaran. Nah, dari kelompok 2 dan kelompok 3 ini mereka akan mencocokkan atau mensinkronkan apa yang mereka dapat tadi dari setelah berkunjung ke kelompok 1, apakah sama hasil kunjungannya dengan apa yang dipresentasikan. Baiklah, itu tadi mengenai langkah-langkah dari metode pembelajaran to stay. Kemudian metode tersebut juga memiliki kelebihan dan juga pasti ada kekurangannya. Nah, kelebihan dari metode tersebut yaitu yang pertama, metode tersebut dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam berbagai kelas atau tingkatan. Nah, kemudian kerjasama dalam kelompok maupun di luar kelompok dalam proses belajar mengajar itu terlihat seperti itu. Lalu kemampuan siswa dalam memberikan informasi kepada temannya yang lain di luar kelompok, dan begitu juga sebaliknya ketika siswa balik ke dalam kelompoknya tadi.
Itu akan terlihat kemampuannya dia dalam memberikan informasi. Yang selanjutnya kemampuan siswa untuk menyatukan ide tadi kan mereka mendapatkan bahasan. Nah, mereka ketika berdiskusi itu akan menyatukan ide-ide dari masing-masing siswa. Kemudian manfaat atau kelebihannya yang lain yaitu siswa akan menjadi berani tampil di depan umum, berani berbicara, berani mengutarakan pendapat, seperti itu. Lalu ada lagi yaitu suasana di dalam kelas itu tidak akan membosankan karena terjadi interaksi dari semua anggota atau semua siswa. Nah, selain kelebihan, metode Tuste juga memiliki beberapa kekurangan. Misalnya itu akan mengundang kegaduhan atau keramaian di dalam kelas. Tadi kan kelompok-kelompok itu berdiskusi, kemudian ada berkunjung ke kelompok lain, pasti itu kan akan mengundang kegaduhan di dalam kelas, seperti itu ramai kayak gitu. Kemudian ada juga siswa yang biasanya kurang aktif, mereka akan kesulitan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan metode Tuste. Kemudian selain itu, waktu yang diperlukan itu juga cukup banyak, jadi kurang efektif. Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai metode pembelajaran Tuste. Saya mohon maaf atas segala kekurangan baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.